محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Allah sampaikan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini masih kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh. Lebih daripada itu, Allah takdirkan kita bisa melaksanakannya secara berjamaah, dan ditambah lagi Allah jadikan kita orang yang mampu melaksanakan salat subuh berjamaah dan di masjid. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, menjadikan amalan yang ikhlas mengharapkan ridha Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat besar kepada kita semuanya. Di antaranya pada saat ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mana disebutkan afdalul jama'ati as-subuh. Di antara sholat-sholat 5 waktu yang berjamaah, maka yang paling afdal itu adalah sholat subuh berjamaah. Itu yang paling afdal. Sholat subuh berjamaah itu paling afdal daripada sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Subuh berjamaah yang paling afdal. Dan di antara sholat subuh berjamaah 1 minggu yang paling afdal itu adalah subuh Jumat. Jadi pertama, sholat subuh adalah paling afdalnya berjamaah. Dan di antara subuh berjamaah dari subuh Senin, subuh Selasa, subuh Rabu dalam 1 minggu, itu yang paling afdalnya adalah subuh Jumat. Seperti saat kita sekarang ini, alhamdulillah Allah jadikan kita bisa melaksanakan ibadah di subuh yang mulia ini, yaitu subuh Jumat. Itulah sebabnya kenapa di subuh Jumat ini Rasulullah SAW beliau punya amalan tersendiri Rasulullah, yaitu apa? Apabila sholat subuh berjamaah di hari Jumat, maka Rasulullah itu di dalam sholat subuhnya beliau di rakaat pertama akan membaca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah, dan di rakaat keduanya beliau akan membaca surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr, sama, beda nama aja. Karena afdaliyah dari itu, waktu yang afdal, waktu yang istimewa, itulah sebabnya kenapa ditambah bacaannya oleh Nabi Muhammad SAW dari sholat subuh Nabi yang biasanya. Sholat subuh ini memang afdalnya itu surahnya agak panjang, agak panjang. Kalau subuh Jumat lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Dan kata ulama fikih, apabila sholat ayat di dalam sholat tadi itu memang datang dari Rasulullah SAW, maka walaupun ayatnya panjang, tidak perlu, tidak wajib minta izin kepada makmum. Karena apa? Karena memang dari Rasulullah SAW.
Jadi kalau ada orang sholat berjamaah nih misalnya, hendak baca surah panjang, ayat panjang, makanya harus izin dulu dengan makmum. Aku nih hendak baca ayat panjang, bolehkah kada? Kalau jar makmum jangan, kada boleh. Ulun hendak ini hendak itu, maka kada boleh imam baca ayat panjang. Harus izin makmum. Tapi kalau seandainya Rasulullah SAW yang membaca ayat itu di dalam sholat itu, maka walaupun tanpa izin makmum boleh. Seperti kita subuh Jumat tadi itu, Nabi memang membaca Alif Lam Mim As-Sajdah di rakaat pertama, kemudian surah Al-Insan di rakaat kedua. Panjang memang. Alif Lam Mim As-Sajdah 30 ayat, surah Al-Insan 30 ayat. Wah, panjang luar biasa. Wajibkah izin jar makmum? Yang pendek aja lah, kami nak lakas kami kada ridha kalau yang panjang. Maka hukumnya tetap boleh imam melaksanakannya. Karena dari Nabi kan ya. Nabi yang menyontohkan, Nabi yang mengajarkan. Lain kalau seandainya pian hendak membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah sembahyang maghrib. Adakah Nabi pernah membaca itu di maghrib satu surah? Oh, tidak ada di dalam sejarah Nabi pernah membaca surah itu di sholat maghrib, apalagi sesurahan. Maka perlu izin nih, perlu izin karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Maka paling dulu ulun izinlah kita sholat maghrib nih, insya Allah rakaat pertama, rakaat kedua ulun hendak membaca surah Yasin misalnya. Yasin. Jar makmumnya, "Nggih silahkan, kami siap, tidak ada gawian, santai aja." Hendak baca surah Yasin kan, kemudian Tabarok, Waqiah kan, baca aja pian. Tapi pian sorangan aja kami bolehkan. Kalau jar makmumnya, iya kami izinkan, baru boleh. Bila jar makmum kada boleh. Dah boleh. Nah, ini termasuk masuk di antaranya surah Alif Lam Mim saja dan surah Al-Insan. Ada beberapa surah sebenarnya yang kita itu diperintahkan untuk mengulang-ulang. Ada yang setiap hari, ada yang per minggu kan gitu. Nah, kalau kita mau perhatikan surah-surah yang disuruh diulang-ulang untuk kita baca, apalagi yang setiap hari atau yang per minggu, itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Cuman kadang-kadang kita yang kurang peka. Contoh misal disuruh kita tiap hari baca Yasin kan gitu. Tiap hari, ada yang habis subuh, ada yang antara maghrib dan isya, ada yang ba'dal isya, terserah sudah. Yang penting tiap hari. Kemudian baca surah Al-Waqiah setiap hari setelah asar. Baca surah Tabarak setiap hari disuruh. Termasuk Alif Lam Mim Sajdah ini juga disunnahkan membaca setiap hari malam habis isya. Malam habis isya itu sunnahnya membaca surah Alif Lam Mim Sajdah dan membaca surah Tabarak. Baca surah Tabarak. Kalau Al-Imam Al-Ghazali dan Habib Abdul Rahman Al-Masyhur, mufti Kota Tarim yang mengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau itu membaca surah Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarak itu membacanya di solat ba'diyah isya. Jadi di dalam solat. Jadi habis isya, beliau solat isya, rakaat pertama Alif Lam Mim Sajdah, rakaat kedua surah Tabarak. Kalau kita kadang mampu di dalam solat, baca yang penting. Sunnahnya itu sebelum tidur, anak guring baca. Tapi kalau sekiranya pacang kada terbaca hendak goreng, ya habis isya baca aja langsung. Sambil duduk Alif Lam Mim Sajdah, kemudian surah Tabarak. Ada yang disuruh kita mengulang-ulangnya setiap minggu. Seperti apa? Surah Al-Kahfi. Disuruh baca malam Jumat atau hari Jumat per minggu. Sunnah, jangan sampai pian kada membaca. Boleh malam Jumat, ada riwayat mengatakan malam Jumat, ada riwayat mengatakan hari Jumatnya. Kalau kita di pondok di Tarim itu supaya keluar dari khilaf, baca dua-duanya. Malam Jumat dibaca, malam hari Jumatnya dibaca. Kalau pian kepanjangan, malam Jumat separuh, hari Jumatnya separuh. Subuh ini malam tadi separuh baca, subuh ini separuh. Itu yang per minggu. Surah Kahfi, kemudian surah Ad-Dukhan juga per minggu dibaca malam Jumat. Surah Ad-Dukhan barengannya surah Kahfi. Ini semua surah-surah ini yang kita disuruh mengulang-ulang membacanya, itu pasti ada sirnya, ada hikmahnya. Berarti di situ ada makna yang kita disuruh untuk memahaminya.
untuk mempelajarinya. Cuman kadang-kadang kita yang kurang peka tadi itu. Allah suruh kita mengulang-ulang membaca surah Yasin setiap hari. Itu pasti di dalamnya terdapat pelajaran, terdapat hikmah, rahasia yang akan menjadi modal bekal kita untuk menjalani hidup ini. Cuman kita kada peka sehingga kita kada mau mengkaji, membaca aja. Kita kada mau menelah apa maknanya, kisah apa gerang yang ada di dalam surah Yasin ini. Sehingga disuruh Allah mengulang-ulang, berarti kita disuruh ngambil nasihat di situ. Ngambil nasihat, oh ada kisah Habib An-Najjar dalam surah Yasin, ada kisah fulan, ada kisah fulan. Nah, cuman kita kadang mempelajarinya. Kenapa disuruh ngulang-ulang surah Al-Waqiah? Pasti ada hikmahnya. Oh ternyata dalam surah Waqiah itu terdapat ayat-ayat yang mengantarkan kita kepada tawakal kepada Allah. Yang gitu, afara'aitum. Kan banyak ayat itu di surah Waqiah. Tidakkah kalian melihat, kata Allah, api? Tidakkah kalian melihat air? Siapa yang mendatangkan? Tidakkah kalian melihat tanaman-tanaman? Siapa yang menumbuhkan? Itu surah Waqiah itu isinya, supaya kita tawakal. Surah Tabarak sama, surah Kahfi banyak, ada berapa kisah dalam surah Kahfi yang Allah ingin kita untuk mengulang kisah tadi setiap minggunya, biar kita ingat dan dijadikan bekal kita. Nah sama ini di dalam surah As-Sajdah juga terdapat macam-macam nasihat dan hikmah. Begitu pula dalam surah Al-Insan. Di antaranya sedikit aja biar kita bisa tahu. Di dalam surah As-Sajdah Alif Lam Mim Sajadah. Ini ada dua tuh lah. Ada Alif Lam Mim Sajadah, ada Hamim Sajadah. Bedanya kalau yang kita baca tadi awalnya Alif Lam Mim, yang satunya Hamim awalnya. Sama-sama ada sajadahnya di dalamnya. Alif Lam Mim Sajadah. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Alif Lam Mim As-Sajadah tentang apa yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman nanti ketika di akhirat. Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, tidak ada seorang pun yang tahu, kata Allah. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang Allah persiapkan daripada kenikmatan-kenikmatan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang mereka perbuat. Artinya ya Allah, saya itu mempersiapkan surga bagi orang yang beriman. Kayak apa itu surga? Tidak ada seorang pun yang pernah tahu bagaimana surga kecuali Rasulullah SAW. Kata Nabi, apabila Nabi ini mengesahkan surga dengan sahabat, di hadapan sahabat Nabi mengesahkan surga. Jawab Nabi, surga itu begini. Sampai pada ujungnya Nabi itu kayak tidak mampu lagi lah mengesahkan surga itu, saking hebatnya surga itu. Maka Nabi pasti akan mengatakan di ujungnya, karena fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Itu kalimat terakhir Nabi dah bilang mengesahkan surga. Surga itu begini. Bah, intinya jar Nabi, surga itu kada pernah mata melihat, tidak pernah telinga mendengar, tidak pernah terlintas di dalam hati. Tahayal itu kada bisa. Selama masih bisa kita hayalkan, berarti lain surga itu. Surga di atasnya lagi, sampai kita kada bisa menghayalkan lagi, ya itu sudah. Tidak mungkin seseorang bisa menghayal kenikmatan surga itu, kada bisa. Duduknya menggambarkan surga, istana di surga, dihayalnya. Masih bisa tahayal, lain berarti. Kan gitu. Sampai dikatakan orang itu kalau makan buah di surga itu, apel misalnya, makan diigutnya pertama, wah lezat nyaman. Diigutnya lagi, igutan yang kedua, beda lagi rasanya, lebih nyaman lagi. Padahal itu juga buahnya ini makannya. Digigit lagi yang ketiga, beda lagi, lebih nikmat lagi. Terus seperti itu. Semakin dia makan, maka rasanya akan semakin nikmat dan berubah, kada mungkin sama dengan rasa yang sebelumnya. Karena ajar Nabi, surga itu tidak pernah terlintas di dalam hati. Kalau rasanya sama, berarti sudah terlintas. Oh, ini rasanya kayak yang tadi sudah. Maka tidak boleh itu. Harus beda. Rasanya harus lain.
tiap makan lain, makan lagi lebih nyaman lagi, makan lagi lebih nikmat lagi, terus seperti itu. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambarannya? Sedikit Allah ceritakan di dalam surah Al-Insan, surah yang kedua. Di rakaat yang kedua tadi kita baca. Kata Allah apa? Surga itu di antara nikmatnya, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Orang di dalam surga itu kata Allah muttaqiin. Tahu apa muttaqiin? Muttaqiin itu kayak orang duduknya raja, sultan-sultan, sandar kayak itu muttaqiin. Itu duduk orang yang mewah, kehidupannya nyaman, yang gak ada besi utang sama sekali, itu duduknya ya. Nah, nyaman gini, makanan penuh di depan. Duduknya di mana? Alal araik, duduknya di ranjang-ranjang. Ranjang, dipan, ranjang. Jadi tidak ada sejarahnya orang tuh berjalan batis di surga itu, tidak ada. Yang adanya di atas ranjang semua. Jadi hendak kemana? Ranjangnya terbang. Oh, saya mau ke sana, datangi teman saya dulu, sama-sama sholat berjamaah di masjid. Assalam meninjau di sana, istananya di sana. Ayo jalan. Kada boleh bawa paluhan di surga itu. Jadi diam aja di atas ranjang, gawiannya orang surga itu di atas ranjang aja. Ranjang yang terbang berjalan ke sana kemari. Bilanya berdapat kayak itu ya di atas ranjang juga. Subhanallah, canggihnya. Maka ranjangnya mewah, emas, yakut, dari bebatuan yang mulia pokoknya. Ranjangnya itu orang di surga itu tidak bisa tergambar pokoknya. Tidak ada apa-apanya ranjang orang semewah-mewahnya di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tisu di surga itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tisunya kata Rasulullah, la manadilu sa'at khairun minan dunya wa fiha. Tisunya Sa'ad bin Mu'adz itu nanti di surga lebih hebat, harganya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Kada kalau menukari tisunya Sa'ad bin Mu'adz yang ada di dalam surga itu, baru tisunya kayak apa? Ranjangnya kayak apa? Istananya kan gitu. Maka itu gawiannya di situ kan, ujar Allah. Di atas ranjang alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Dia di dalam surga tidak akan pernah merasakan panasnya matahari, tidak ada. Wala zamharira, dan tidak juga merasakan dingin. Zamharir itu tempat yang sangat dingin. Itu tempatnya di neraka. Jadi jangan pikiran neraka itu isinya api semua. Nah, jangan dikira neraka itu isinya panas semua. Di neraka itu ada namanya tempat namanya zamharir. Zamhar itu tempat di dalam neraka yang dingin. Jadi orang kalau dimasuk itu kedinginan sampai hancur, sampai mati. Jadi bukan api aja isinya neraka. Zamharir pun ada yang sangat dingin. Namanya zamharir. Kalau di surga kada ada merasa itu. Semuanya ya, semuanya nyaman. Wadaniyatan alaihim dhilaluha, dan akan selalu menaungi mereka apalah? Naungan pohon. Di surga itu ada pohon besar. Itu daun-daunnya itu akan menaungi orang-orang di dalam surga. Jadi terang cahaya matahari ada, tapi panasnya tidak ada. Memang panasnya dihilangkan oleh Allah. Lebih-lebih lagi Allah tutupi dengan dedaunan pohon yang di surga tadi itu. Di surga itu pohonnya besar. Orang tuh kalau berjalan dari pohon itu, dari batang pohon itu, sampainya hendak melewati bayangan daun tuh, nah, itu 1000 tahun hanya keluar dari bayangan daun itu. 1000 tahun baru bisa keluar dari bayangan daun. Subhanallah. Wa dzullilat qutufuha tadlila, dan buah-buahnya akan didekatkan. Ada buah-buahan, ada pohon-pohon. Cuman bedanya kalau di surga itu tanamannya terbalik. Kalau kita di dunia ini lah, ini akarnya kan gitu. Kemudian naik ke atas, daun-daunnya, buahnya di atas. Kalau di surga itu akarnya di atas, buahnya di bawah. Bisa lah pengen bayangkan kira-kira. Akarnya di atas, buahnya di bawah, dan akan didekatkan. Jadi kayak apapun posisi kita kadang perlu berusaha untuk mengambil buah tadi. Apabila kita berdiri, maka pas dengan jangkauan kita.
Bila kita berduduk, berturun lagi buahnya, pas lagi dengan jangkauan kita. Bila kita berambah, tambah turun lagi. Ada gini di dunia lah. Insyaallah kita melihat semua di surga insyaallah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, dan akan dikelilingkan nanti di surga itu bi aniyatin dengan satu tempat min fiddatin yang terbuat dari perak, wa akwabin dan gelas-gelas kanat qawarira yang terbuat dari botol kaca. Jadi gelasnya tuh dari perak, cuman tembus pandang kayak botol, tapi perak. Tapi tembus pandang kayak apa? Ya di surga aja adanya, di dunia ada. Gelas tadi itu. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Dan yang hebatnya ukuran air yang ada di gelas tadi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tuh nak minum banyak. Kelebihan kita cukupnya sini, nyamannya kita tuh perlunya sini. Tapi lebih itu kadang nyaman juga, kita harus menghabiskan kan gitu. Berarti kita lebih dari keinginan kita. Atau kita minum tapi kurang sedikit, tapi kurang dari yang masih hendak lagi, kadang nyaman juga. Maka kata Allah qaddaruha taqdira, ditakdir oleh Allah ukuran banyu dalam surga persis sesuai dengan kita inginkan, kada kurang kada lebih. Dah kurang dah lebih. Cuma minumnya orang di surga itu bukan karena haus. Bukan karena haus, tapi karena ingin merasakan lezatnya aja. Karena haus kita sudah hilang ketika kita minum dari telaga Nabi besar Muhammad SAW. Jadi setelah lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu ada telaga Nabi. Itu orang yang minum di situ satu kali minuman syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Satu kali minum tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaga Rasulullah. Itu letaknya di luar surga. Jadi kita minum itu hilang dah haus kita selama-lamanya. Atau minum kita di surga apa? Untuk lezat-lezat aja, untuk bernikmat-nikmat aja. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'aynan fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Karena di surga itu ada pelayan setiap orang beriman itu ada pelayannya. Anak-anak halus, gilman namanya. Jadi anak halus ini yang bahasanya membersihi istana, yang meramii suasana istana, yang membawakan banyu dan segala macam kekanakan. Ada yang mengatakan itu adalah anak-anak daripada orang beriman yang meninggal dalam keadaan masih kecil. Mereka jadi pelayan-pelayan di surga nanti. Wildan, mukhalladun, dan mereka itu kekal. Mereka kekal, tidak hancur. Artinya ketika hari kiamat terjadi semua hancur, mereka tidak termasuk yang hancur. Mereka tetap ada. Mukhalladun. Itu yang melayani orang-orang di dalam surga. Walhasil intinya surga itu di dalamnya kenikmatan yang begitu hebat yang tidak bisa tergambar di dalam pikiran kita atau khayal kita. Sungai-sungainya mengalir. Sungainya orang di surga itu beda dengan kita. Di dunia amun sungai kita kan di bawah. Amun sungai di surga itu di atas tanah mengalirnya banyunya. Kalau kita di dunia ini ada galian, maka ada sungai di situ kan gitu. Kalau ini tidak, di surga itu di tanah rata, di atasnya sungainya mengalir, jadi kelihatan banyu terlewat. Subhanallah. Akhirnya kelihatan lewat. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan banyak di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana surga itu untuk memotivasi kita biar kita semangat di dalam menggapainya. Nah, ini bulannya kita menggapai surga. Pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan surganya Allah dan kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jar Nabi banyak-banyak membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa dibaca di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Bukan hendak buka puasa aja baca itu lah. Ya, semua kapan-kapan pun disuruh baca. Mau sholat baca, habis sholat dibaca,
mau baca Quran, baca habis tuntung baca Quran, tutup dibaca lagi doa itu. Sebanyak-banyaknya kita baca, minta untuk dimasukkan surga, minta untuk dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang menarik Allah di dalam surah Al-Insan ini. Kalau kita lihat di surah-surah yang lain, Allah menceritakan surga, mesti tidak pernah ketinggalan Allah menceritakan tentang bidadari. Kan ya? Allah akan singgung di dalam surga itu ada bidadari begini. Seperti dalam surah Al-Waqiah Allah sebutkan ada bidadari. Di dalam surah-surah yang lain Allah sebutkan nikmat surga itu ada bidadari. Tapi di dalam surah Al-Insan ini, dari sekian banyak sifat surga Allah sebutkan, Allah tidak menyebutkan bidadari. Allah tidak menyebutkan bidadari. Boleh dilihat dicari mana, tidak ada Allah sebutkan bidadari. Kenapa Allah tidak sebutkan bidadari di dalam surah Al-Insan, sedangkan di dalam surah-surah lain Allah sebutkan tentang bidadari? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Kata ulama, di dalam surah Al-Insan ini Allah menurunkan ayat ini karena asal usulnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayat sebelumnya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu begawi, dapat upah 6 dirham. 6 dirham upah. Kasih kepada Sayyidina Fatimah, istri beliau, putri Rasulullah SAW. Ujar Sayyidina Ali, inilah duit habis begawi tadi itu, diupah orang, mengambil upah, dapat duit 6 dirham. Masak, makan, lawas dah beberapa hari kada makan. Diambil 2 dirham, ditukarkan tepung, dibuat roti oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Siap sudah roti tadi itu jadi, kemudian ada di meja makan, hendak makan, dah berapa hari kada makan ini, baru dapat makanan. Pas hendak makan, tiba-tiba ada orang ngetok dari luar rumah. Lihat, dipang kata Sayyidina Ali, siapa yang ngetok? Ternyata pas dilihati jar orang tadi, saya orang miskin, adakah makanan? Saya sudah berapa hari tidak makan, kata orang miskin dari itu. Jar Sayyidina Ali, nah ini roti kita ini julung aja, biar aja kita kada usah makan dulu. Padahal sudah berapa hari juga ada makan Sayyidina Ali. Oh iya, bawa roti tadi yang sudah masak tinggal dinikmati tadi itu. Nah, bari akan beratan makan, kada jadi makan. Man kita lah bari sepanggal barang seseorang makan juga kan gitu. Sayyidina Ali seberatan dibayar. Besok yang 2 dirham masih ada sisa 4-nya ya. Tukar lagi kata Sayyidina Ali, gandum. Bikin lagi roti buat kita makan hari ini. Kesian Hasan Hussein belum makan. Dibuat lagi gandum, tukar gandum, dibuat roti lagi Sayyidah Fatimah, buat jadi roti. Siap di meja makan, hendak dimakan. Pas mau makan, ada lagi orang ngetok. Dibuka, siapa? Saya anak yatim. Adakah makanan? Saya sudah berapa hari tidak makan. Jelasnya, nah ini makanan kita, julung, barikan. Ambil, kata jadi lagi makan, dilihati aja makanan tadi. Ambil, kasihkan lagi, habis. Kita tunda lagi makan, besok. Masih ada 2 dirham tersisa. Kata Rasulullah Ali, tukarkan gandum, beli. Kita bikin roti lagi buat makan hari ini. Tukar gandum, beli. Dibikin roti oleh Sayyidah Fatimah, taruh di meja makan. Pas hendak makan, ada orang ngetok lagi. Ketok. Buka. Siapa? Saya tawanan perang. Berapa hari kada makan, adakah makanan? Jadi nah ini balikan dah. Makanan yang kita, roti yang sudah hendak kita makan nih, barikan. Diambil, dibarikan. Yang 6 dirham tadi itu mengolahkan orang aja, kada dimakan sedikit-sedikit. Sidin begawi mengambil upah, dapat upah 6 dirham, diolahkan roti, kasan orang aja. Sidin dengan istri Sidin, dengan anak-anak Sidin kada makan sama sekali. Hasil dari 6 dirham tadi itu. Perbuatan ini yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Insan. Apa kata Allah di dalam surah Al-Insan?
yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarru mustatira wa yut'imuna at'am. Dia memberikan makan. Dia siapa? Ya Sayyidina Ali tadi itu kisahnya Allah abadikan kisah itu tadi. Wa yut'imuna at'am ala hubbihi, padahal dia membutuhkan. Siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Hari pertama orang miskin, hari kedua anak yatim, hari ketiga tawanan perang. Bayangkan Allah abadikan dalam Al-Quran, kita baca sampai hari kiamat. Kisah tadi itu. Saking hebatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sekeluarga Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ikhlasnya luar biasa. Miskinan wa yatiman wa asira. Ketika mau dipuji, kata beliau, enggak, innama nut'imukum liwajhillah. Saya kasih makan kalian karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya tidak minta balasan dan tidak minta juga ucapan terima kasih. Tidak minta ucapan terima kasih. Inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qamtarira. Kami ini cuma takut hari kiamat, itu aja. Jadi dari makanan yang kami kasih makan tuh, kami cuma berharap supaya hari kiamat kami termasuk golongan orang yang selamat. Coba Sayyidina Ali bin Abi Thalib kurang tawadhu'nya Pak beliau. Dengan amal yang hebat, menantu Rasulullah dan putri Nabi di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ngasih makan bukan minta terima kasih lah. Enggak, saya pengen termasuk jadi orang yang wajah saya tersenyum nanti di hari kiamat. Maka Allah kabulkan permintaan Sidin. Apa kata Allah? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Allah akan lindungi mereka sekeluarga dari kejelekan hari kiamat. Wa laqahum nadratan wa surura, dan mereka akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajah yang berseri-seri dan bahagia. Masya Allah. Jadi setelah itu baru kisahkan tentang surga tadi itu. Nah, dari sini ketemu kenapa jadi Allah tidak menyebutkan bidadari di dalam surah Al-Insan, karena yang dikisahkan ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi seakan-akan Allah mengatakan ini balasan Ali bin Abi Thalib, ini balasannya. Jadi yang hebat siapa? Yang hebat Sayyidatuna Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyebutkan bidadari di dalam surah ini di antara kenikmatan surga, karena kata ulama Allah menjaga cemburunya Sayyidah Fatimah. Ada kisah Sayyidah Fatimah di sini juga sekeluarga. Jadi seakan-akan kalau dikisahkan bidadari, Allah mengatakan oh ini bidadari untuk Ali. Allah kadang mau menyinggung perasaan Sayyidah Fatimah. Jadi Allah kadang mengisahkan bidadari di situ. Adakah perempuan yang hebatnya seperti ini sampai perasaannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada perempuan yang lebih afdal, lebih hebat melebihi Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tadi malam kita haul Sayyidah Khadijah. Malam 11 Ramadan. Itu haulnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, perempuan yang sangat dicintai oleh Rasulullah, istri tercinta Nabi. Jadi tidak ada yang menyaksikan kehebatan Sayyidatuna Khadijah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau istri yang paling dicintai Nabi, melahirkan seorang putri yang lebih afdol kedudukannya dari Sidin, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Kan gitu, orang tua tuh anak tuh lebih hebat darinya kan gitu. Allah kabulkan. Beliau perempuan yang istimewa, Sayyidah Khadijah, punya putri Sayyidatuna Fatimah yang lebih hebat, lebih afdol kedudukannya daripada Sayyidatuna Khadijah. Allah berikan berkah beliau-beliau semua kepada kita. Jadi malam 11 itu malam haulnya Sayyidatuna Khadijah. Malam tadi persis malam 11 Ramadan meninggalnya Sayyidatuna Khadijah itu. Istri yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW, yang sangat dicintai Nabi. Tidak bisa istri Nabi mana aja kada bakal bisa membuat Nabi lupa dengan Sayyidatuna Khadijah ini. Disambat Nabi terus, kalau jar kita dikuya Nabi terus di hadapan bini-bini Sidin. Khadijah tuh begini, Khadijah sampai cemburu kadang Sayyidatuna Aisyah. Saya ini tidak pernah ketemu, tapi saya dibuat cemburu terus dengan Khadijah. Padahal kada pernah berdapat, tidak pernah. Seakan-akan Nabi itu kalau sudah memuji Sayyidatuna Khadijah, kata Sayyidatuna Aisyah, seakan-akan kayak kada ada bebinian lain di dunia ini sebutin Khadijah aja. Saking Rasulullah cintanya dengan Sayyidatuna
Sayyidina Khadijah disayang bujur oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah itu ngarannya bebinian lah, kadang-kadang tuh bisa mengolah sesuatu yang berbangga-bangga. Sayyidina Aisyah itu beda pendapat dengan Sayyidah Fatimah. Fatimah, istri-istri abahmu ini janda semua, saya aja yang perawan sendirian, kata Sayyidina Aisyah. Memang kenyataannya seperti itu. Ibumu juga termasuk janda juga dikawini oleh Nabi, saya aja yang perawan sendirian. Nah, karena mendapat itu lagi, ketemu lagi dengan Sayyidah Fatimah, itu lagi yang disambat. Fatimah, istri abah gue janda semua, saya aja yang perawan sendirian, saya paling muda, saya paling artinya aku nih paling emas banyak gitu kan gitu. Karena mendapat kayak itu lagi, jadi sampai ada rasa sangkal gitu Sayyidah Fatimah ini. Ini kalau mendapat itu lagi. Pasti disambat, saya ini yang paling cantik, saya yang paling muda, saya perawan sendirian, yang lain janda semua, termasuk ibumu. Termasuk ibumu. Akhirnya karena Sayyidah Fatimah ini agak sangkal juga, bila sekali pendapat pasti itu yang disambat, melapor ke Nabi Muhammad SAW. Wahai abah, ya Sayyidah Fatimah, kenapa? Pina merangutmu aja Rasulullah. Gitu nah, Aisyah ya Rasulullah, bila berdapat pastinya menyambat istri engkau ini janda semua, ini aja yang perawan sorangan, termasuk mama Sayyidah Khadijah, termasuk janda. Ya Nabi, maulah saya ajari cara menjawabinya. Mau, wahai abah, siapa kira-kira? Ujar Nabi apabila ketemu lagi dengan Aisyah, kemudian inya menyambat itu lagi, bahwasannya istri-istri Nabi ini semuanya janda, termasuk Sayyidah Khadijah, inya aja yang perawan sorangan. Maka kamu tanya balik, siapa di antara istri Nabi yang mengambil perjakanya Nabi? Kan gitu. Man akhadha bakarata abi, siapa yang mengambil perjakanya abah? Oh wujud. Walaupun Sayyidah Khadijah janda, tapi sibirnya pertama kali apa? Mengambil perjakanya Rasulullah SAW. Ini kadang kalau disamai bini Nabi yang mana aja kadang bakal bisa sampai derajatnya. Kan ya? Osip kata Sayyidah Fatimah. Cari-cari mana Aisyah. Mengharap-harap ini disambatnya kayak itu lagi, hendak menjawab. Ketemu dengan Sayyidah Aisyah. Fatimah, itu lagi disambatnya. Saya ini perawan sendirian, yang lain janda semua, termasuk ibumu. Jasanya Fatimah, oh iya kan? Oh iya. Tapi saya mau tanya, yang mengambil perjakanya abahku siapa? Wah, kalau kau berkesah lagi dia Sayyidah Aisyah, nyata Sayyidah Khadijah yang mengambil kan gitu. Walaupun saya perawan, saya tidak mengambil perjakanya Rasulullah SAW. Dari Sayyidah Aisyah, ini jawaban pasti bukan dari kamu ini. Pasti dari orang lain. Ya, ini jawaban dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa dicapai derajatnya Sayyidah Khadijah oleh istri-istri Nabi, siapapun tinggi derajatnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan beliau kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita para pecinta istri-istri Rasulullah SAW, dan kita agungkan derajat mereka, siapapun mereka, bagaimanapun keadaannya. Kalau mereka termasuk istri baginda Nabi Muhammad, maka wajib kita membesarkan, menghormati dan mengagungkan. Kata Allah dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istrinya Nabi adalah ibu-ibu kalian wahai orang-orang yang beriman. Jadi wajib kita menghormati mereka, khususnya yang paling afdal di antara mereka Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kalau pian bisa mengamalkan baca manaqib Sayyidah Khadijah setiap tanggal 11 wafatnya beliau, tanggal 11 setiap bulan, itu amalan guru-guru kita itu biasanya kata mereka faedahnya, fadilahnya itu rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajar guru itu bahasanya amalan sugih, sugih dunia, sugih akhirat ya. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar semuanya insyaallah. Allah berikan kita keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ridhai kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah matikan kita dalam pada husnul khatimah, Allah masukkan kita ke dalam syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح فتوح العارفين فقهنا في الدين علمنا تأويل ولنا سوي سبيل واجعلنا من علم العمل ولنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات وزدنا علما. اللهم بلغ وتقبل ثم قرأنا من أمر الخراء ومن صيفة المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ثبتا لحضر سيدنا وحبيبنا شافعنا قرة عند محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأمر المسلمين وأرواح كافة أصحاب الرسول أجمعين وآل بيته وأزواجه وذريته أجمعين وثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والقرآن المفسرين والسالك الصوفية المحققين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا من أجلك وسببه سياتي بنت ست أبي سعيد بن سويجان من جريء بن كاسم ملياني أبي ملياني كاسم بن كارتمجا سويان بن ملياني كاسم سنرياني بن سهل سوريا بن شتاب ووصولهم وفرهم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وتجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ادخل في قبورهم الراحة والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئلنا عطا وإذا سئلنا عن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.